Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Wiki, kembali lagi bersama kita di Top 5 News of the Week tribunnewswiki.com bersama dengan saya Astu dan teman saya Ika Wahyu. Di sini kita akan membacakan 5 berita terpopuler versi tribunnewswiki.com per 21 sampai 25 September 2020. Untuk yang pertama ada Sanana Gusmao yang pesimis jika Timor Leste akan bertahan dari kemiskinan. Yang kedua, kita ada viral penjual bubur kacang hijau di Surabaya yang fasih berbahasa Jepang. Sementara itu yang ketiga ada berita KPU yang melarang adanya konser musik pada pilkada tahun ini. Yang keempat, banjir di Sukabumi yang merendam pabrik Aqua. Berita yang terakhir ada pemerintah yang bakal mengganti rapid test menjadi rapid swab untuk screening COVID. Ya, di berita pertama kita ada apa, Ika? Ada Sanana Gusmao yang dia tuh kayak pesimis banget jika Timor Leste tuh bisa bertahan dari krisis kemiskinan. Kenapa Sanana Gusmao ini bisa pesimis terhadap Timor Leste? Soalnya di Timor Leste ini punya 18,4 miliar tabungan di Bank New York. Tapi pada tahun 2021 kelak diketahui ada 1,4 miliar dolar di tabungan tersebut yang bakal dipangkas buat kebutuhan negara tersebut. Mari kita simak berita lengkapnya. Mantan Perdana Menteri Timor Leste Sanana Gusmao menyebut pesimis Timor Leste dapat bertahan dari krisis ekonomi. Menurutnya, meski Timor Leste memiliki dana abadi sejumlah triliunan rupiah, Gusmao yakin negara ini akan mati 10 tahun mendatang. Pria 74 tahun tersebut mengatakan ada dana abadi yang dimiliki Timor Leste yang tersimpan di Bank New York, Amerika Serikat. Melansir dari The Auki Post Rabu 16 September 2020, laporan trimestral dari BCTL baru-baru ini mengumumkan jumlah dana perminyakan Timor Leste yang tersimpan di Bank New York sebesar 18,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 273 triliun rupiah. Mulai tahun 2021, pemerintah Timor Leste akan menggunakan uang simpanan itu sebagai kebutuhan belanja negaranya sebesar 1, miliar dolar Amerika Serikat atau 20,77 miliar. Mulai tahun 2021, pemerintah Timor Leste akan menggunakan uang simpanan itu sebagai kebutuhan belanja negaranya sebesar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 20,77 triliun rupiah. Sehubungan dengan hal itu, banyak orang yang mulai berpikir dan prihatin terhadap keberlanjutan kondisi keuangan Timor Leste. Sebuah seminar digelar di negara itu untuk mendiskusikan segala prioritas anggaran nasional Timor Leste. Dalam acara itu, mantan Perdana Menteri dan juga pejabat karismatik Timor Leste Sanana Gusmao percaya negaranya memiliki uang yang disimpan di Bank New York. Gusmao juga sangat percaya rancangan anggaran negara akan lolos di tingkat parlemen karena memiliki suara mayoritas. Ia pun juga menambahkan dana perminyakan masih ada. Tetapi menurutnya jikalau pemerintah Taur Matan Ruak memimpin hingga 10 tahun lagi, semua orang akan mati. Pemerintah itu juga tutup mata dalam menganggarkan untuk proyek yang bersifat emergensi seperti pandemi COVID-19. Gusmao menyebutkan hampir 2 tahun lebih pemerintahan yang dipimpin PM Taur Matan Ruak tidak memiliki anggaran negara hingga saat ini. Ya, berita kedua kita ada viral penjual bubur kacang hijau yang fasih berbahasa Jepang. Ini kenapa sih kok bisa sampai mahir bahasa Jepang, atau emang orang asli Jepang atau orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang? Ya, si penjual bubur ini bilang kalau dia itu belajar bahasa Jepang waktu dia di Bali. Berarti orang Indonesia ya? Ya, kalau gitu kita simak berita selanjutnya. Seorang penjual bubur kacang hijau di kota Surabaya yang fasih berbahasa Jepang mendapat banyak sorotan di media sosial. Bukan penjual bubur kacang hijau biasa, ia ternyata punya keahlian yang kerap bikin pelanggan terkejut. Kisah penjual bubur kacang hijau di kota Surabaya ini viral setelah sebuah akun Instagram bernama @next.japanicecenter mengunggah potret sang pedagang. Inilah 4 hal tentang penjual bubur di Surabaya yang fasih berbahasa Jepang. Dalam unggahan video tersebut, terlihat seorang pria parubaya tengah memperkenalkan diri menggunakan bahasa Jepang. Unggahan itu kemudian mendapat berbagai respon dari warganet yang kagum dengan kemampuannya. Faiz Tosal, sang penjual bubur kacang hijau itu mengatakan sehari-hari ia berjualan di seberang toko sepatu bata di Jalan Keranggan, Surabaya yang tak jauh dari Pasar Blauran. Ia kemudian menceritakan awal mula belajar bahasa Jepang yang ternyata didapatkan ketika tinggal di Pulau Dewata, Bali. Saat tinggal di kawasan Pantai Kuta,
Secara otodidak, ia belajar bahasa Inggris dan Jepang dari teman-temannya. Lebih lanjut, ia menceritakan kisah perantauan ke Bali saat berusia belasan tahun. Saat tinggal di Bali, Faiz Tosal memiliki usaha persewaan payung sekaligus menjadi tour guide dan terkadang menjadi driver. 2 tahun terakhir, Faiz berjualan bubur di Jalan Keranggan, Surabaya. Selama di Surabaya, ia pernah menggunakan kemampuannya untuk menjadi penerjemah di Bintang Timur, sebuah tim futsal yang mendatangkan pemain dari Jepang. Tak lupa, Faiz menceritakan warung buburnya buka mulai dari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kemampuan berbahasanya, baik berbahasa Jepang maupun Inggris, membantunya saat ada warga asing yang membeli dagangannya. Kemampuan berbahasa, baik Jepang maupun Inggris, membantunya saat ada warga asing yang membeli dagangannya. Faiz juga mengaku terbuka bagi siapa saja yang ingin praktik berbahasa Jepang kepadanya. Hai, genki desu ka? Sumimasen, boku no namae Faiz-san desu. Ore no shigoto wa nanto ka forex de utteru desu. Sunderu no toko wa na これでなんとかジャランクランガンです。毎日私がそれをフォレッジで売ってるです。スタートで1オクロックで1時からで1時まで、たまに1時まででも終わりまでです。もしまだ終わりならじゃあそしたらなんかさ1時の夜ぐらいかなまで。Berita ketiga ada dari KPU yang melarang adanya kampanye pilkada di tahun 2020 ini. Hal ini dikarenakan adanya tuaian kritik dari para masyarakat. KPU resmi larang gelar acara konser musik saat kampanye pilkada 2020. Ada sanksi bagi yang melanggar. Wacana penyelenggaraan konser musik sebagai salah satu kegiatan kampanye pilkada 2020 resmi dilarang. Komisi Pemilihan Umum KPU resmi melarang acara konser musik saat kampanye Pilkada 2020. Sebelumnya, KPU sempat berencana untuk mengizinkan menggelar konser pada masa kampanye Pilkada 2020 ini. Rencana itu pun kemudian menuai kritik masyarakat. Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan KPU PKPU nomor 13 tahun 2020 tentang Pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. PKPU ini merupakan perubahan kedua atas PKPU nomor 6 tahun 2020 yang resmi diundangkan pada 23 September 2020. Berdasar salinan dokumen PKPU nomor 13 tahun 2020, larangan mengenai konser musik sebagai kegiatan kampanye diatur dalam pasal 88C ayat 1 huruf B. Selain itu, KPU juga melarang kegiatan seperti pentas seni dan panen raya. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota ini berhak melakukan penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran. Masuk berita 4, Sukabumi dilanda banjir bandang yang menyebabkan pabrik Aqua terendam. Di situ ada korban jiwa nggak kira-kira? Banjir bandang di Sukabumi ini menyebabkan 3 orang hilang dan 2 orang meninggal dunia. Banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat pada Senin 21 September 2020 menyebabkan ratusan rumah warga terendam banjir. 3 orang dilaporkan hilang saat banjir bandang terjadi. Tak hanya itu, pabrik Aqua di Golden, Mississippi yang berada di Jalan Siliwangi, Desa Mekarsari itu turut terendam banjir. Koordinator Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Pusdalopas BPBD Kabupaten Sukabumi Daeng Sutisna membenarkan adanya 3 orang yang hilang saat banjir bandang terjadi. Menurut Sutisna, kedua korban merupakan pembuat roti yang diduga terseret arus saat banjir bandang terjadi. Tim SAR gabungan menemukan 2 dari 3 korban hilang yang sempat terbawa hanyut banjir bandang di Kecamatan Cicurug pada Selasa 22 September 2020. Kedua korban hanyut tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Banjir bandang juga merendam sebagian pabrik PT Aqua Golden, Mississippi.
Ketua Forum Koordinasi Serdaerah atau FKSD Kabupaten Sukabumi Oki Fajri mengatakan, terendamnya pabrik Aqua di Desa Mekarsari tersebut dikarenakan tembok panel tidak bisa menahan derasnya terjangan arus banjir bandang, hingga akhirnya pabrik Aqua tersebut jebol. Dampaknya, air masuk dan merendam sebagian ruangan di perusahaan itu. Menurut Fajri, banjir di pabrik Aqua merupakan dampak dari arus derasnya Sungai Cibuntu. Lokasi pabrik Aqua tersebut berada di depan dan tidak jauh dari aliran sungai. Akibat bencana tersebut, ruangan produksi pengolahan air PT Aqua terendam banjir sehingga tidak bisa beroperasi. Diperkirakan ketinggian air yang menimpa pabrik tersebut mencapai 30 cm. Berita yang terakhir, ada rencana pemerintah yang bakal mengganti alat rapid test menjadi rapid swab untuk screening COVID. Apa alasan pemerintah mengganti rapid test ini? Hal ini agar pemerintah mendapatkan alat screening yang lebih baik dan lebih akurat. Pemerintah akan segera ganti metode rapid test jadi rapid swab sebagai alat screening COVID-19. Metode rapid test sebagai metode deteksi pasien COVID-19 direncanakan akan segera diganti. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan pemerintah akan mengganti metode rapid test ini. Wiku mengungkapkan saat ini pemerintah terus mengusahakan untuk mendapatkan metode penyaringan alternatif yang lebih baik dan akurat. Salah satunya menggunakan rapid swab dengan menggunakan antigen. Perlu diketahui, rapid swab merupakan pemeriksaan untuk penyaringan seperti rapid test. Metode ini berbeda dengan rapid test yang menggunakan darah untuk mengetahui keberadaan antibodi yang terdapat di dalam tubuh. Sedangkan rapid swab dilakukan dengan usapan di bagian pangkal tenggorokan dan hidung. Namun pemeriksaan rapid swab ini tidak menggunakan metode PCR. Adapun hasil dari rapid test maupun rapid swab masih harus dipastikan dengan tes usap atau swab dengan metode PCR untuk mengetahui secara pasti seseorang terinfeksi virus corona atau tidak. Nah, itu tadi 5 berita terpopuler di Top 5 News of the Week versi tribunnewswiki.com. Sampai bertemu lagi dengan saya Ika Wahyu Dan saya Arstu. Bye Sobat Wiki. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.